Teman, banyak warga Indonesia bekerja sebagai profesional di Amerika. Sebagian dari mereka lulusan dari universitas ternama di negeri ini, baik sebagai bachelor, master, ataupun doktor. Seperti yang terjadi di banyak negara, lulusan dari universitas ternama akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kita ambil salah satu contoh, lulusan sekolah hukum atau law school ternama di sini yang bekerja sebagai senior legal analyst di suatu multinational company. Banyak posisi ditawarkan dengan ketentuan bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini biasanya disebutkan dalam offering letter mereka. Ada juga yang mengatur untuk bekerja dari rumah dengan ketentuan kehadiran 1 hari seminggu untuk dapat rapat bersama kolega. Ternyata dengan teknologi saat ini, bekerja dari rumah dapat membawa kebaikan untuk perusahaan maupun pegawainya. Perusahaan menilai bahwa pegawai dapat bekerja lebih efektif karena tidak perlu berurusan dengan kemacetan lalu lintas, persiapan berangkat ke kantor, dan persiapan pulang dari kantor. Perusahaan pun tidak perlu menyewa lahan terlalu luas di gedung-gedung perkantoran demi untuk menyediakan ruang-ruang untuk para pegawainya. Perusahaan secara keseluruhan diuntungkan dengan operation cost yang lebih rendah. Teknologi komputer yang sangat maju sangat membantu sistem komunikasi antara pegawai dan perusahaan. Komunikasi online secara konstan selama jam kerja sama sekali bukan masalah. Perusahaan dapat mempekerjakan orang-orang terbaik yang berada di negara bagian lain tanpa harus berurusan dengan pemindahan orang tersebut ke kota di mana kantor pusat berada. Kemudian timbullah pertanyaan, berapa penghasilan dari profesional yang bekerja dari rumah? Mari kita lihat bersama-sama berapa gaji yang diberikan perusahaan. Perlu teman semua mengerti bahwa informasi ini hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak perusahaan dan profesional. Dan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan kita semua, memberikan inspirasi dan memacu SDM kita agar dapat bersaing dengan SDM yang berasal dari negara lain dalam era globalisasi ini. Dengan informasi ini sama sekali tidak bertujuan negatif, tapi justru ingin memberikan semangat untuk generasi muda agar berkiprah di dunia internasional. In 900 feet, turn right on Travis Street. Di sini ada salah satu contoh dari catatan penghasilan seorang profesional yang bekerja dari rumah. Mari kita lihat sama-sama. Karena alasan kerahasiaan dan privasi, gambar ini sengaja diburamkan
atau diambil dari angle yang tidak jelas, tapi tentu teman semua bisa menangkap poinnya. Ini adalah contoh dari salah satu offering letter atau surat penawaran kerja bagi seorang profesional. Tertulis di situ gross pay yang akan diterima, dikurangi segala applicable deductions. Deductions atau potongan-potongan itu biasanya termasuk potongan pajak. Kebetulan di sini tertulis gross pay-nya adalah $120.000 per tahun. Jadi di sini perhitungan penghasilan seseorang biasanya dihitung per tahun. Dari laporan pajak tahunan nanti kita bisa melihat apa saja potongan-potongannya. Sekarang kita lihat apa yang tertulis dalam offering letter bagi profesional yang bekerja dari rumah. Ternyata di dalamnya disebutkan bahwa ini adalah based in home office. Jadi profesional ini ditugaskan untuk bekerja dari rumah. Bagi profesional yang bekerja dari rumah, biasanya akan mendapatkan perangkat komputer dari kantor yang bersangkutan. Biasanya itu komputer khusus yang diharapkan dapat menjaga kerahasiaan komunikasi antara profesional dan kantornya. Jadi ada hal-hal khusus yang ditanamkan pada komputer tersebut. Professionals juga biasanya mendapatkan suatu dana untuk home office-nya, termasuk pembelian meja kerja dan kursi kerja. Nampaknya perusahaan menginginkan profesional untuk bekerja senyaman mungkin di rumah. Bagaimanapun perusahaan sesekali mengadakan suatu corporate gathering di mana para profesional dan perusahaan itu datang dari berbagai negara bagian dan berkumpul untuk beramah tamah. Teman, mari sekarang kita lihat salah satu contoh dari laporan pajak penghasilan di akhir tahun. Kita lihat apa saja potongan-potongan yang wajib. Yang pertama adalah potongan Social Security. Lalu juga ada potongan Medicare, yaitu potongan jaminan kesehatan. Lalu juga ada bagi yang applicable ada potongan Dependent Care Benefit, yaitu suatu potongan bagi professionals yang mempunyai anak tetapi masih dalam tanggungannya. Jadi potongan-potongan ini lumayan besar setiap bulannya, bisa mencapai hampir 17% dari penghasilan. Tentu potongan-potongan ini bergantung banyak hal, termasuk ketentuan pajak negara bagian masing-masing. Bergantung dari perusahaannya, gaji profesional dapat ditransfer ke rekening setiap 2 minggu sekali atau setiap sebulan sekali. Dari pendapatan yang lumayan besar ini, perlu diketahui bahwa pengeluaran untuk perumahan dan biaya hidup sehari-hari di negara ini juga lumayan tinggi. Jadi cukup seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang tinggi. Mungkin hal inilah yang menyebabkan perekonomian di negara ini tetap berputar. Baik teman,
Lain kali kita akan membahas mengenai gaji pekerja-pekerja pada level lainnya, seperti pekerja taksi online ataupun pegawai pada Texas State Department. Sekian teman, semoga video ini cukup informatif dan sedikit menghibur. Terima kasih, salam kami dari Texas.